Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. حديث صحيح رواه Muslim. Yang artinya bahwasanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menceritakan, aku pernah bermalam di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian aku menyediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air wuduk beliau, dan aku mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan beliau. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Maka aku pun mengatakan, aku minta kepada Anda ya Rasulullah agar aku bisa menemani Anda di surga. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ada permintaan selain itu wahai Rabi'ah? Maka Rabi'ah pun mengatakan, huwa dzak, hanya itu ya Rasulullah. Aku tidak memiliki permintaan lain kecuali berharap bisa menemani Anda di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau demikian wahai Rabi'ah, maka tolonglah aku untuk bisa mewujudkan keinginanmu itu dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi para sahabat dahulu yang biasa yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis di atas, di mana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, air wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan oleh beliau. Begitu pula dengan sahabat yang lainnya seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang selalu membantu Rasulullah SAW mempersiapkan hajat-hajat dan kebutuhan beliau. Inilah kondisi para sahabat dahulu. Dan hal tersebut kalau dilakukan oleh para murid di zaman kita sekarang ini kepada gurunya, atau misalnya oleh para santri kepada kiainya, yang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kiainya, gurunya, maka itu sesuatu yang dianjurkan dalam syariat kita. Memberikan penghormatan kepada orang yang berilmu, memberikan pemberian-pemberian, itu sesuatu yang dianjurkan. Ya, selama tentunya penghormatan tersebut tidak sampai mengantarkan pada praktik gulu atau berlebih-lebihan yang diharamkan oleh syariat kita. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar ketika ada orang kemudian berbuat baik kepada kita, semestinya baik kita untuk berusaha membalas kebaikan orang tersebut. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang mempersiapkan air wudhu beliau, berbuat baik kepada beliau, mempersiapkan hajat-hajat beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Rabi'ah untuk meminta satu permintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membalas kebaikan dari sahabat tersebut. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Yang artinya barang siapa yang berbuat baik kepadamu, hendaknya engkau berusaha membalas kebaikannya itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Kalaupun kalian tidak memiliki sesuatu yang dengannya kalian bisa membalas kebaikan saudara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal kalian mendoakan dia. Kita katakan jazakallahu khairan atau semacamnya. Itu dalam bentuk kita membalas kebaikan saudara kita. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita semestinya bagi setiap mukmin,
setiap mukmin dan mukminah yang menjadi tujuannya dalam hidup ini adalah bagaimana meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagaimana meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Maka lihat sahabat ini, sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu, ketika disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk meminta satu permintaan, maka beliau tidak minta harta benda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru yang beliau minta adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya yang menjadi tujuan hidup kita ini adalah bagaimana bisa menggapai ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minta surga, itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausal a'la." Apabila kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Kemudian faedah yang keempat dari hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu cara kita untuk bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa meraih derajat yang tinggi di surga, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan dalam hadis ini, adalah dengan cara kita memperbanyak sujud. Makanya ketika sahabat Rabi'ah tadi ya dikatakan oleh Nabi SAW kepadanya, apakah ada permintaan yang lain yang dengannya Rasulullah SAW bisa membalas kebaikannya? Tapi Rabi'ah mengatakan, saya tidak punya permintaan ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permintaan saya hanya bagaimana bisa menemani Anda di surga. Ini permintaan yang tinggi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mewujudkan permintaan sahabat itu dengan menganjurkannya untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula kita, jika kita ingin meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa meraih derajat yang tinggi di surga, maka perbanyak untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud dalam artian memperbanyak salat. Maka selain kita melaksanakan salat 5 waktu, maka kita juga perbanyak dengan menambah salat-salat sunnah, sehingga itulah yang akan meninggikan derajat kita di sisinya dan juga meninggikan derajat kita di surganya biidznillahi ta'ala. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.